Jabar juara kedua sifilis. Kasus sifilis atau Raja Singa di Indonesia naik hingga 70% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 2018 lalu, kasus sifilis yang terdeteksi berjumlah 12.484 orang. Hingga 2022 lalu, jumlahnya mencapai 20.783 kasus. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril, dalam konferensi pers yang digelar Kemenkes secara daring, Senin 8 Mei 2023, menyampaikan setiap tahun ada penambahan rata-rata 17-20 ribu penderita sifilis. Jawa Barat menempati posisi kedua kasus sifilis tertinggi di Indonesia. Dari tes sebanyak 305.816 ditemukan 3.186 kasus positif sifilis dan Bandung merupakan kota tertinggi kasus sifilisnya. Dilansir republika.co.id, menurut Dinas Kesehatan Jawa Barat, angka kasus sifilis atau Raja Singa tertinggi ada di Kota Bandung. Hal ini diketahui berdasarkan data screening penyakit sifilis pada 2018 sampai 2022. Di Kota Bandung, untuk pemeriksaan dilakukan di sekitar 29.552 pemeriksaan itu, hasilnya ada 830 orang positif sifilis. Mei lalu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan berdasarkan profil, mayoritas pengidap sifilis adalah lelaki 54% dan sisanya perempuan. Pada kelompok usia berdasarkan data yang sama, diketahui bahwa 3% anak berusia di bawah 4 tahun terkena sifilis. Usia 5-14 tahun 0,24%, usia 15-19 tahun 6%, 20-24 tahun 23%. Sedangkan bagi usia di bawah 50 tahun ada 5%. Generasi Indonesia di bawah ancaman sifilis. Sifilis anak ditularkan dari orang tuanya. Masih dituturkan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, setiap tahunnya dari 5 juta kehamilan, hanya sebanyak 25% ibu hamil yang di-screening sifilis. Dari 1,2 juta ibu hamil, sebanyak 5.590 ibu hamil positif sifilis. Kasus sifilis pada anak berdampak fatal, bisa mengakibatkan kematian, terpapar penyakit sifilis seumur hidup. Bayi yang tertular saat masih berada di dalam kandungan bisa beresiko meninggal saat lahir atau mengalami kecacatan. Bayi yang terpapar juga akan mengalami luka dan gatal di sekitar alat kelaminnya, sama seperti orang dewasa. Sifilis ini juga mempengaruhi fungsi kerja organ tubuh lainnya, seperti jantung, otak, hati, hingga pembuluh darah. Kasus sifilis paling tinggi ditemukan pada kelompok usia 25-49 tahun mencapai 63%. Penderita sifilis paling banyak ditemukan pada laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki sebesar 28%. Diikuti ibu hamil 27%, pasangan beresiko tinggi 9%, wanita pekerja seks 9%, pelanggan pekerja seks 4%, injection drug user 0,15%, waria 3%, dan lain-lain 20%. Beberapa penyebab dari banyak kasus sifilis tersebut berhubungan erat dengan perilaku masyarakat yang gemar berhubungan seks secara beresiko, sering berganti pasangan ketika seks, hingga pria yang berhubungan seks dengan sesama jenis. Mirisnya, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Jawa Barat, Rohadi, seperti dilansir detik.com mengatakan, jika angka 3.186 kasus sifilis di Jabar itu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai kurang lebih 52 juta jiwa. Akankah kita biarkan sifilis ini terus menjalar? Bagaimana memutus fenomena gunung es sifilis? Bagaimana nasib bangsa dan generasi jika ini dibiarkan? Tidak mungkin Islam sebagai agama yang memperhatikan kesucian tidak memiliki solusi tuntasnya. Namun, bagaimana Islam memberikan ketuntasan solusi atas kasus seperti ini? Bagaimana Islam menjelaskan tanggung jawab negara dalam kasus ini? Dan apa tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat?